Halo, ketemu lagi dengan Gofran. Apa kabar teman-teman? Sudah lihat sesi 1 dan sesi 2? Sudah ya? Oke, hari ini sesi 3-nya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah like dan subscribe dan sudah share ke rekan-rekan kita yang lain atas channel YouTube Gofran. Dan Gofran sangat berharap ini semua bermanfaat untuk apa yang telah Gofran rangkum di dalam video yang Gofran selalu share di dalam YouTube. Nah, teman-teman, di pasaran, di masyarakat secara umum, banyak sekali program-program asuransi yang luar biasa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Kita semakin melihat variasi-variasi produk-produk yang sangat menguntungkan bagi klien. Tapi secara umum kita bisa sama-sama tahu bahwa program-program tersebut menyangkut 5 hal saja, yaitu pertama menyangkut tentang kesehatan dan penyakit kritis, yang kedua dana pensiun. Ya, banyak sekali orang yang membeli program dana pensiun. Yang ketiga adalah program dana pendidikan anak, ya kadang-kadang kita konsentrasi untuk sekolah anak-anak kita. Kemudian juga ada yang konsentrasi kepada sejumlah paper aset atau jumlah warisan yang diwariskan kepada ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Dan juga ada beberapa rekan-rekan kita, para nasabah, membeli investasi saja di perusahaan asuransi. Oke, teman-teman, malam hari ini Gofran mau sedikit sharing tentang asuransi kesehatan. Betapa pentingnya asuransi kesehatan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam hal ini kita tahu bersama tentang BPJS dan asuransi mandiri yang disediakan oleh perusahaan asuransi swasta. Saya tidak bilang bahwa BPJS tidak bagus. BPJS sangat luar biasa. Baik bagi rekan-rekan yang secara keuangan belum stabil, sebaiknya harus memiliki BPJS. Tapi bagi rekan-rekan yang secara keuangannya sudah bagus, sebaiknya memiliki asuransi mandiri dari perusahaan asuransi. Nah, kenapa? Konsepnya gini, sehat atau sakit itu akan kita jalani sepanjang hidup kita. Sakit, tidak ada orang yang kebal. Pasti di antara range dia dari kecil sampai dia tua dan meninggal, suatu hari dia akan sakit. Tidak ada orang yang kebal, itu kita sepaham. Yang kedua, tidak ada orang yang tahu sakitnya kapan. Itu. Dan yang ketiga adalah tidak ada orang yang bisa milih dia hanya mau sakitnya apa. Nah, karena 3 hal tersebut, kita disarankan memiliki asuransi kesehatan. Pada saat kita sharing sama calon nasabah, tentunya teman-teman bisa tahu kan, ada nasabah yang sepaham dan ada nasabah yang tidak sepaham. Nah, kita bicara nasabah yang tidak sepaham dulu. Waktu Gofran sebagai agen asuransi pernah juga ketemu klien-klien yang tidak sepaham. Dia bilang, "Fran, sorry, kalau saya sakit, saya mampu kok bayar sendiri seluruh biaya yang mungkin terjadi." Oh, langsung Gofran bilang, "Wah, luar biasa kok, karena sebagian orang tidak mampu kok. Boleh cerita nggak kok? Kenapa Koko merasa yakin bahwa Koko mampu untuk membayar seluruh biaya yang mungkin terjadi?" "Iya, karena saya punya uang. Saya siap kok, saya punya anggaran tertentu yang saya siapkan di dalam deposito untuk mengcover keseluruhan biaya yang mungkin terjadi." Wah, luar biasa kok. Tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kalau boleh saya tahu, saya akan bikinkan pemetaan kok. Misalnya gini kok. Kalau misalnya biaya rumah sakit sampai dengan 10 juta karena sakit DBD, apakah orang akan mampu bayar kok? "Oh, mampu dong, saya mampu bayar kalau 10 juta. Oke, kalau misalnya nih perlu pembedahan, ada kecelakaan, patah tulang dan segala macam, atau usus buntu dengan biayanya kurang lebih 50 sampai 100 juta, apakah Koko tetap mampu bayar?" "Oh, saya mampu bayar. Saya sudah siapkan uangnya bermiliar-miliar," katanya. Oke, ada yang bilang, saya tanya lagi, "Bagaimana kok kalau seandainya sakitnya sampai bypass jantung? 500 juta sampai 1 miliar. Apakah Koko tetap akan bayar sendiri?" Apakah tetap Koko akan bayar sendiri ini jika misalnya ada keluarga yang sakitnya sampai puluhan miliar? Nah, kalau dipikir-pikir kok, dengan resiko yang kita tidak tahu limitnya berapa, apakah tidak sebaiknya kita melemparkan resiko ini ke sebuah institusi yang namanya perusahaan asuransi? Dengan kita mendapatkan kepastian berapa yang harus kita store.
Menurut saya bilang sama mereka, daripada saya mempersiapkan uang besar untuk kebutuhan tersebut, kenapa saya tidak saving uang kecil saja untuk resiko besar tersebut? Kalau saya tidak tahu terhadap besaran biaya yang mungkin terjadi, kenapa saya tidak pastikan mulai hari ini membayar cicilan per bulan atas biaya tersebut? Nah, ketika Kofran presentasi seperti itu, kebanyakan nasabah akan tanya, Kofran, kalau saya mau lemparkan resiko tersebut dengan usia saya, apa yang menjadi kewajiban saya terhadap perusahaan asuransi? Maka kita mulai bahas manfaat-manfaat secara spek kepada mereka, dan itu akan mudah sekali kita closing, karena tentunya apa yang mereka bayar yang menjadi kewajiban mereka akan jauh lebih kecil daripada manfaat yang kita akan berikan. Rekan-rekan sesama agen asuransi, hal ini bisa kita lakukan. Seperti Kofran bilang, kita harus punya kemampuan secara knowledge sebelum menjadi agen asuransi. Hal-hal yang terkait dengan presentasi ini dibangun dari dasar sampai menjadi ahli. Jadi asuransi kesehatan salah satu asuransi yang wajib dimiliki oleh seluruh nasabah kita. Maka jangan sungkan-sungkan buat rekan-rekan seagen untuk men-sharingkan ini kepada calon-calon nasabah. Jangan sungkan. Hanya 3 faktor yang membuat orang sukses sebagai agen asuransi, yaitu dia percaya pada institusi perusahaan asuransi. Dia percaya kepada asuransi secara umum. Dia harus percaya bahwa produk asuransi itu menolong banyak orang. Yang kedua, dia harus percaya terhadap produk yang dipresentasikan. Dia harus yakin bahwa produk ini sangat membantu para nasabah asuransi. Yang ketiga, dia harus percaya profesi agen asuransi adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus ada 3 kepercayaan. Kepercayaan kepada institusi perusahaan asuransi jiwa, kepercayaan kepada produk yang ditawarkan, dan kepercayaan kepada profesi yang dijalankan. Nah, rekan-rekan, terkait dengan asuransi kesehatan, saran saya, dengan resiko yang demikian besar di masa-masa COVID-19 ini, jangan sampai teman-teman lengah dan tidak melakukan edukasi kepada seluruh orang yang teman-teman kenal, seluruh saudara, seluruh teman, seluruh sahabat, seluruh rekan kerja. Teman-teman harus sharing. Kalau sampai terjadi, ada rekan-rekan kita, ada keluarga kita yang sakit pada masa-masa sekarang, kita akan merasa bersalah. Kenapa kita tidak sharing kepada mereka? Oleh karena itu, saran Kofran kepada teman-teman, yuk jadi agen profesional. Kita bicara tentang asuransi kesehatan lebih penting pada masa-masa sekarang. Semoga kiranya semua orang bisa terbantukan dengan profesi kita. Salam sukses teman-teman. Percaya bahwa kita, agen asuransi, adalah pekerjaan mulia. Dan kita ada di sini bukan tanpa sengaja. Kita merupakan kepanjangan dari Tuhan untuk menolong rekan-rekan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sukses. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe untuk channel ini dan sharing kepada semua orang tentang manfaat asuransi. Terima kasih.